Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Wahyu Wibowo Mukti, NIM 811141936. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pengertian dari penelitian hukum dan tujuannya. Di sini saya mengambil pendapat dari Sudjono Sukanto dan Sri Mamuji dalam buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, terbitan tahun 1985, bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis, maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya masing-masing. Kemudian penelitian hukum menurut Sudjono Sukanto dalam bukunya yang pertama adalah penelitian hukum secara normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Kemudian yang kedua adalah penelitian hukum secara empiris. Yang pertama ada penelitian terhadap identifikasi hukum atau hukum yang tidak tertulis, dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Sedangkan menurut Sutandyo Wignyo-Subroto dalam bukunya Hukum dan Metode-Metode Kajiannya, beliau membagi penelitian hukum dalam dua bagian. Yang pertama adalah penelitian secara doktrinal. Penelitian hukum doktrinal ini bersifat normatif, meliputi penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, kemudian penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan dalam penyelesaian perkara hukum tertentu. Kemudian yang kedua adalah penelitian non-doktrinal bersifat empiris, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini disebut sebagai socio-legal research. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian hukum. Di sini saya mengambil pendapat dari Sudjono Sukanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, keluaran penerbitan tahun 1986, halaman 42. Bahwa penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru. Mengembangkan maksudnya adalah memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang ada. Sedangkan tujuan dari penelitian menurut Sudjono Sukanto adalah untuk yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan suatu permasalahan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan bentuk-bentuk hipotesa. Nah, untuk mengembangkan secara lengkap aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok, itu adalah salah satu bab tujuan dari penelitian hukum ini. Kemudian ada tujuannya juga untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum, memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala yang lain yang biasanya berlandaskan hipotesa. Kemudian juga untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat yang harus didasarkan pada bentuk hipotesa. Secara garis besar bahwa tujuan umum penelitian hukum tersebut tidak berbeda dengan tujuan pada penelitian-penelitian ilmu-ilmu sosial yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.